Ojan, yuk sehat. Hai. Balik lagi bareng kita di channel Ledeng Motor Bandung. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang minyak krem. Dimana minyak krem ada berbagai macam jenis, sama ada standarisasinya yang berbeda-beda fungsinya juga. Nah, sebelum kita lanjut ke video, buat kalian yang baru datang ke channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya biar tidak terlewat video-video informatif lainnya dari kita. Apa sih minyak krem itu? Minyak krem itu cairan hidrolik di rem lah, buat rem cakram. Terus ada tulisan DOT-nya. Ini kan suka ada .3, .4, .5, 5.1, pokoknya beda-beda. Nah, itu beda-beda nggak sih? Beda, jelas. Terus kalau DOT-nya apa? DOT-nya tuh sebenarnya bukan bukan satuan sih, cuman lembaga. Dimana DOT itu adalah Department of Transportation atau Departemen Transportasi. Dia punya standarisasi kualitas dari minyak krem tersebut, dari sisi didihnya atau tingkat tekanannya gitu. Nah, kalau buat jenis-jenisnya ya beda angka. Ada .3, .4, .5, .5.1, dan mungkin kalau buat di balap tingkat dunia, kelas dunia dari MotoGP ada LCF 600 dari Brembo bawaan langsung paket lah sama pengeremannya. Nah, tiap angka tuh apa sih bedanya tiap angka? Tiap angka tuh bedanya tuh dari tingkat didih minyak krem tersebut. Nah, kalau secara singkatnya ada di tabel sebelah sini, oke? Tingkat didihnya .3, .4 beda. Begitupun .4 sampai .5 beda pastinya. Cuman saya lebih ke fokus ngebahas tentang .3 sama .4 karena mungkin yang banyak di pasaran kita banyaknya .3, .4, karena mungkin .5 sampai .5.1 apalagi itu biasanya cuma di kalangan moge, pun mogenya juga jarang di kita. Di setiap .3 sama .4 itu dia pasti punya titik didih yang berbeda, yang dimana .4 pasti lebih tinggi dibandingin .3. Minyak krem itu punya dua titik didih, yaitu titik didih basah sama titik didih kering. Dimana titik didih kering itu sewaktu-waktu si minyak krem masih bagus, masih pure, baru keluar dari botol masuk ke master rem, jalur ke selang rem sampai ke kaliper. Nah, kalau si titik didih basah, dia waktu si minyak krem itu bisa kebilang udah lama, pemakaian lama, mungkin udah kecampur-campur sama elemen lain, terutamanya air. Nah, kenapa sih emang bisa kecampur air? Pasti bisa. Kenapa bisa bercampur sama air? Karena mungkin ada beberapa faktor, apalagi terutama .3 sama .4 itu si bahan bakunya sama, itu higrokopis, nantilah di sini ada tulisannya, oke? Memang melalui mana masuknya air? Itu macam-macam sih, bisa dari atas, dari master remnya, atau dari si silan master remnya, atau dari selang remnya, dari mana masuknya air, dari mata turun ke kaliper. Selanjutnya ada yang banyak pertanyaan sih yang ngebahas tentang beda warna ngaruh nggak sih? Sebenarnya beda warna nggak ngaruh sih, nggak ada ngaruhnya. Sekarang .3 putih, .4 putih sama warnanya, cuman beda tetap. Lagi kayak yang tadi, beda di titik didihnya pastinya. Cuma itu beda warna tuh ada merah, ada putih, banyaknya merah atau enggak putih. Dia tuh cuman buat memudahkan waktu lihat di tabung reservoirnya, di tabung penampungan minyak kremnya, biar waktu kurang kan kelihatan kurang, kalau penuh gimana, kalau kurang gimana. Nah, begitupun di .3 sama .4 itu sepengalaman pribadi saya tuh .3 sama .4 itu kalau kena kulit nih kadang lebih panas, ya bukan terkadang ya, memang lebih panas yang .4, kadang suka iritasi, gatal lah, mungkin sensitif. .3 sama, cuman nggak sebegitu gatal kayak .4. Apalagi buat kalian yang pecinta motor ya gitu, punya body yang diurus banget, nah itu bisa jadi musuh buat kalian tuh. Karena apa? Minyak krem itu korosif ya, pokoknya musuh banget buat cinta body, penyayang body motor-motornya lah. Nah, kalau buat plus minusnya, kalau plus minus sih pasti ada.
Cuman kalau dari segi fungsi dot 3, dot 4 maupun dot 5 5.1 ya sama aja sih. Cuman perbedaannya buat di yaitu tadi balik lagi ke titik didih atau titik uapnya. Yang dimana kadang titik didih juga nggak terlalu menjadi patokan buat habisnya minyak rem. Sekarang ada beberapa faktor, mungkin dari minyak rem dari selang rem yang udah bocor mungkin, atau kampas rem yang udah tipis atau bahkan habis, terus mengalami gesekan sama piringan, terus panas pastinya nguap, terus sama mungkin kebocoran dari seal master rem atas kalian. Nah kalau sejauh ini dot 3 sama dot 4 masih dominan di kita, masih dominasi mungkin karena motor-motor standaran kita buat metek bebek biasanya dot 3 dot 4 cukup sih, terutama kalau buat yang kalian yang suka karakter ridingnya tuh hard braking, terus ngerem ngedadak, atau enggak medan-medan yang kalian lewatinya tuh banyaknya pudunan tuh apa bahasa Indonesia, turunan curam gitu. Rekomendasinya ke dot 4. Cuman kalau buat kalian yang pengen ganti minyak rem dari dot 3 ke dot 4 biar lebih maksimal, kalian pasti harus ganti part yang lainnya. Misalnya kayak dari selang rem lah, minimal pertama kalian dari selang rem lah, ganti selang rem pastinya bakal lebih maksimal lagi. Dikit tambahan sih buat si minyak rem dengan minyak rem dot 5 sama dot 5.1 tuh dia bahannya beda sama tadi dot 3 sama dot 4, dia beda, dia bahannya silikon. Nah, dia kebilang silikon tuh dia tercampur sama air. Beda sama kayak dot 3 sama dot 4 tadi. Dia kan tadi hidro apalah tadi. Dia kan sifatnya menyerap air. Ya pastinya buat nguapnya pasti di mana air nguap dia juga pasti ikut nguap lah sedikitnya. Beda sama dot 5 sama dot 5.1. Nah, cuman kalau buat perbedaannya buat ukuran sih nggak ngaruh sih. Cuman kalau buat yang kecil mungkin buat sekedar nambahin lah gitu. Misal udah agak lama cuman tinggal nambahin pakai yang kecil. Kalau semisal yang gede gini biasanya dipakai buat kayak perawatan tahunan lah, karena si minyak rem itu per 3 tahun gitu kalau nggak salah minyak rem itu wajib ganti. Mungkin buat ngisi awal lagi, buat ngisi ke kaliper, ke selang rem, atau enggak buat installing kayak master rem, kaliper dan sebagainya. Oke, yang besar cukup sih. Kalau buat pemilihan dotnya bebas, itu tergantung selera sama kebutuhan kalian. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang minyak rem di video kali ini. Buat kalian yang punya pertanyaan bisa tinggal cantumin di bawah. Terus buat kalian yang mau belanja atau penasaran tentang koleksi kita di toko, bisa datang saja di Jalan Dr. Setiabudi nomor 237, tepat di depan Terminal Ledeng, Kota Bandung. Nah, buat kalian yang di luar Pulau Jawa, kalian bisa mau nanya-nanya dulu, bisa DM IG kita, terus ada di FB Ledeng Kota Bandung, sama mungkin di WA biar lebih deep talk di 0878 8555 5071. Nah, dan jangan lupa juga buat like, comment, share, juga subscribe, dan jangan lupa juga dinyalain notifikasinya biar nggak kelewatan video-video lainnya dari kita. Saya Sandi pamit undur diri. See you on the next video. Ledeng Motor is the best.